Halo semuanya, aku Dr. Teresia Fikri. Selamat datang di aku. Aku adalah salah satu penikmat kopi. Jadi sekarang aku mau minum kopi dulu. Jadi setiap hari itu aku nggak bisa hidup tanpa minimal 1 gelas kopi. Seringannya sih 2. Beberapa orang di sekitarku biasanya mengatakan tentang hal negatif akibat dari mengonsumsi kopi. Tapi ada juga beberapa orang yang sama seperti aku yang minum kopi setiap hari. Nah, karena aku selalu minum kopi setiap hari, mungkin teman-teman sekalian di sini atau kakak-kakak, abang, tante, om, lain sebagainya, atau adik-adik yang minum kopi setiap hari mungkin sering bertanya-tanya. Ada beberapa orang yang bilang nggak boleh minum kopi atau nggak sehat minum kopi, tapi ada juga yang bilang oke aja kok minum kopi gitu. Nah, hal ini membuat aku bertanya-tanya, sebenarnya minum kopi itu baik atau buruk nggak sih? Oke, sekarang aku membahas tentang apakah kopi itu baik atau buruk, apa manfaatnya. Kalau kalian penasaran, tonton sampai habis ya. Jadi, seperti kalian udah ketahui, kopi adalah biji dari tanaman kopi yang terdiri dari 2 jenis, yaitu kopi robusta dan kopi arabica. Kandungan kopi yang utama biasanya adalah kafein. Kafein sendiri dalam kedokteran merupakan stimulan yang dapat meningkatkan kewaspadaan dan sering dijadikan sebagai obat anti nyeri, sebagai pembantu penanganan asma, mengurangi berat badan, untuk pasien diabetes dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk masyarakat banyak, untuk kita pada umumnya, apa sih manfaat dari kopi itu sendiri? Nah, by the way, aku sekarang akan membahas tentang kopi murni ya, bukan kopi yang dicampur dengan gula atau kopi yang dicampur dengan susu. Jadi kopi murni, bukan kopi instan, tapi kopi murni. Jadi efek yang paling banyak diketahui orang adalah kopi itu akan membuat kita merasakan kehilangan rasa lelah dan meningkatkan energi. Jadi ini adalah efek yang membuat alasan aku pertama kali kenapa aku minum kopi, karena kan dulu kok jadi sering kurang tidur. Nah, untuk meningkatkan energi, jadi minum kopi deh, akhirnya keterusan sampai sekarang gitu. Mungkin dari kalian ada juga yang berpengalaman seperti ini. Yang kedua, beberapa penelitian juga mengatakan bahwa kopi itu sendiri dapat meningkatkan fungsi kognitif dari manusia seperti memori, mood, perhatian, kecepatan respon, dan fokus. Kemudian kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, pada penelitian tahun 2013 ditemukan bahwa kopi dapat meningkatkan atensi, kewaspadaan, fokus, kecepatan respon yang sangat kita butuhkan misalnya pada saat kita mau melakukan kegiatan belajar, mau melakukan pekerjaan apapun. Jadi kita lebih fokus dan lebih konsentrasi gitu. Nah, ini yang membuat aku rasakan banget. Jadi 1 jam, biasanya sih katanya 1 jam setelah minum kopi baru kita merasakan efeknya. Jadi 1 jam setelah minum kopi kita akan merasakan lebih fokus dan lebih konsentrasi dalam melakukan pekerjaan itu. Penelitian lain juga menyebutkan bahwa kopi dapat meningkatkan mood. Hal ini terbukti kalau misalnya aku lagi nggak mood, kalau aku minum kopi pasti lebih bersemangat lagi. Mungkin teman-teman sekalian yang minum kopi juga pasti ngerasain hal yang sama gak sih? Dan ini dibuktikan oleh penelitian. Namun hal ini tidak berlaku bagi orang-orang yang sudah mengalami gangguan kecemasan dan gangguan penyakit mental sebelumnya. Karena kopi itu sendiri dapat memperburuk kecemasan dan gangguan mental bagi yang sudah memilikinya gitu. Dan yang terakhir, 2 gelas kopi dapat meningkatkan kualitas recall dan memori. Hal ini mungkin akan sangat berguna bagi kalian para pejuang ujian. Yang berikutnya adalah kopi dapat membakar lemak dan meningkatkan performa fisik. Dalam penelitian dikatakan bahwa kafein dapat meningkatkan metabolisme sebesar 3-11% dan meningkatkan pembakaran lemak pada orang obesitas sebesar 11% dan orang normal yang berat badannya ideal sebesar 29%. Wah, besar banget kan? Jadi kafein dapat membakar lemak menjadi asam lemak yang dapat digunakan sebagai energi, dan karena lemak sudah dipecah menjadi asam lemak yang dapat dijadikan sebagai energi, maka oleh sebab itu makanya kafein juga dapat meningkatkan performa fisik. Selain karena kafein dapat meningkatkan adrenalin. Nah, makanya pada orang-orang yang sebelum ke gym
pasti biasanya beberapa dari mereka sudah tahu untuk minum kopi 1,5 jam sebelum ke gym, karena mereka mengetahui bahwa kopi tersebut dapat meningkatkan performa fisiknya selama berolahraga. Yang berikutnya adalah kopi dapat mengurangi resiko jangka panjang terhadap beberapa penyakit. Selain karena kafein kopi itu sendiri, kopi juga memiliki komposisi yang sangat banyak. Nah, beberapa komposisi itu bersifat antioksidan loh. Oleh sebab itu makanya dia memiliki efek mengurangi resiko terhadap beberapa penyakit jangka panjang. Yang pertama adalah penyakit diabetes mellitus tipe 2. Setiap konsumsi 1 gelas kopi berhubungan dengan penurunan 7% risiko diabetes mellitus tipe 2. Selain itu, konsumsi kopi juga dapat menjaga beberapa penyakit mental. Yang pertama adalah Parkinson. Penelitian tahun 2010 juga menyebutkan bahwa konsumsi 3-4 gelas kopi dalam sehari dapat mengurangi resiko Parkinson sebanyak sampai 32%. Kemudian yang penyakit mental yang kedua adalah Alzheimer dan demensia, di mana pada penelitian konsumsi 3-4 gelas sehari kopi pada usia parubaya dapat mengurangi resiko Alzheimer dan demensia pada usia tua. Kopi juga dapat mengurangi resiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Meskipun kopi itu sendiri dapat menaikkan tekanan darah, namun kopi dikatakan memiliki efek yang bertolak belakang dengan resiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Dalam penelitian dikatakan bahwa konsumsi 3-5 gelas sehari kopi berhubungan dengan menurunkan resiko penyakit jantung dan pembuluh darah itu sebanyak 15% loh. Dan selain itu, konsumsi 2 gelas sehari kopi juga berhubungan dengan menurunkan resiko stroke sebanyak 19%. Nah, gimana? Banyak banget kan manfaat kopi? Namun, kita juga harus tahu kekurangan dari kopi itu sendiri atau efek samping kopi. Efek samping yang pertama adalah kopi dapat menyebabkan kegelisahan dan kecemasan. Makanya kalau misalnya kita terlalu banyak minum kopi, atau bagi yang belum biasa minum kopi, sering sekali kita terasa tidak nyaman, karena kita sering gelisah atau rasa berdebar. Itu adalah salah satu efek samping dari kopi. Yang kedua, kopi itu sendiri dapat mengurangi kualitas tidur. Dikatakan bahwa meminum kopi kurang dari 6 jam sebelum waktunya tidur dapat mengurangi kualitas tidur. Jadi disarankan meminum kopi itu minimal 6 jam sebelum kita tidur. Jadi misalnya kalau kita mau tidur jam 9, berarti kita harus minum kopi terakhir itu jam 3 atau jam 2 gitu. Nah, selain itu, hal yang perlu diingat dalam mengkonsumsi kopi adalah yang pertama, karena kopi itu bersifat diuretik, dia akan mengeluarkan cairan dari tubuh kita melalui urin atau kencing. Jadinya makanya kalau misalnya kalian minum kopi, kalian akan sering kencing. Nah, supaya mencegah dehidrasi, kalian harus minum air lebih banyak dari yang seharusnya. Bisa lebih banyak dari 2,5 liter dalam sehari, bisa lebih dari 3 liter dalam sehari. Yang kedua, kalian harus memperbaiki pola makan kalian. Karena kopi itu dapat menurunkan nafsu makan, makanya kalian harus tetap sadar untuk tetap makan yang sehat. Jangan karena kalian nggak nafsu makan, jadinya kalian nggak makan ya. Nah, ini banyak banget nih kasusnya bagi peminum kopi, karena dia minum kopi, jadinya dia nggak makan, karena emang dia ngerasa nggak nafsu makan. Gitu. Nah, tapi kalian harus ingat, meskipun kalian minum kopi, kalian harus tetap jaga kesehatan. Selain karena kopi dapat mengurangi nafsu makan, kopi itu sendiri juga bersifat asam. Jadi kalau misalnya kalian udah kekurangan nutrisi karena kurang makan, kalian juga dapat kena penyakit mah atau asam lambung atau apalah yang kalian sebut itu. Tuh, jadi harus tetap dijaga kesehatannya. Nah, dari pemaparan aku tadi, gimana? Sebenarnya kopi itu baik atau enggak sih? Dan berapa banyak kita seharusnya minum kopi dalam sehari? Dari pemaparanku tadi sudah jelaskan bahwa kopi itu memiliki manfaat baik loh. Entah manfaat baik dalam jangka waktu sekarang, dan bahkan mempunyai manfaat baik untuk jangka waktu yang sangat panjang. Kalau jumlah kopinya sesuai penelitian 2-5 masih dikatakan memiliki efek yang baik, tetapi tergantung kalian ya. Kalau misalnya kalian sudah ada efek samping, jangan dilanjutkan. Tapi kalau misalnya kalian masih bisa konsumsi 3, 2, 4 gelas sehari, ya terserah kalian.
Oke, sekian dulu ya video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh komen di bawah. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, dan kalau kalian misalnya tertarik dengan video kali ini, kalian boleh tekan tombol notifikasi di bawah ini jadi kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.